dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Seperti ini terus terang aja, dilibatkan SBY sama Jokowi di dalam Danantara yang begitu spektakuler dan begitu sophisticated, itu gegabah. Tetapi antar dua manusia yang punya story, yang punya tenggang rasa, Prabowo dengan Mega, objektif lah. Gitu loh. Apa sih di pikiran Mega waktu menyelamatkan dia dari Jordania? Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Prabowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga, beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang. Lu bisa bayangin bapaknya sakit, bapak ini gak bisa lihat, gak bisa jaga. Ngeri itu. Obat yang dikasih dia, obat ini bukan obat yang sebenarnya. Tersayat-sayat gak tuh si Mega itu. Jadi begini ya, saya sebagai pendiri partai, salah satu lah, pendiri partai PDI Perjuangan, bukan terlampau membanggakan diri. Penderitaan itu sudah bagian dari hidup. Penderitaan sudah bagian dari hidup. Teror, intimidasi, pengkhianatan, itu sudah menu. Menu. Jadi tidak ada kemudian jadi goncang, kemudian jadi frustrasi, gitu loh. Jadi pengkhianatannya Jokowi sama anaknya sama mantunya ini nggak membuat kita tergoncang. Enggak, karena sebelum ini udah ada juga yang dia tiru-tiru sebelumnya. Ada si Arifin Panegoro, ada Laksamana Soekardi, ada siapa gitu, Burdayapo, gitu. Jadi aku nggak berteori-teori. Jadi kadarnya masih kecil lah ini barang. Iya, jadi belum sesuatu yang ini gitu. Nah kemudian banyak hal sama dengan peristiwa Magelang ini. Banyak hal nggak mengetahui PDI Perjuangan itu punya sekolah partai dengan fasilitas yang cukup bagus, ruang kelas yang bagus, tempat tidur yang bagus, tempat diskusi. Itu ruang sekolah itu, sekolah partai itu digunakan kepada calon-calon yang mau maju pilkada yang sudah diputuskan Mega. Calon-calon yang mau maju. Nah, setelah mereka terpilih, sekolah lagi di situ. Jadi substansi materi yang dapat dari Magelang itu sebenarnya gak ada yang baru sama mereka. Iya. Gak ada baru dong. Ini sama kayak rekreasi biasa loh. Iya, gak ada yang baru. Kenapa? Soal misalnya pendapatan asli daerah, mereka udah pelajari. Bagaimana bantuan pusat udah mereka pelajari. Terus kemudian mengenai bagaimana hubungan mereka dengan DPRD, mereka udah pelajari. Dengan apa? Itu sudah dipelajari. Saya mohon maaf, saya nggak mengatakan partai lain. Jadi PDI Perjuangan ini sudah mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari terhadap antisipasi yang termasuk itu tadi. Jadi bukan sesuatu hal retreat ke Magelang, kemudian ketinggalanlah kita, kecolonganlah, enggak. Dan ini bukan apa teori-teori, itu fakta. Itu kalau lihat itu sekolah partai. Saya sendiri berapa kali di sana diminta mengajar dan segala macam, itu cukup modern, gitu loh. Ya, tapi narasumbernya yang sekolah partai itu semua dari PDI, Bang? Apa? Juga, ya siapapun didatangkan si Rocky Gerung. Si Rocky Gerung aja didatangkan. Juga. Kan? Ada seperti Rias Rasid, ada seperti siapa, banyak didatangkan. Siapa yang di ahli moneter,
siapa dia ahli apa dari pertanian. Oh berarti nggak hanya dari PDI Perjuangan aja narasumber ya? Enggak dari PDI. Mega itu milih betul-betul, dia pilih, dia usulin ini, sini gitu loh. Memang orang yang ahli di situ ya. Iya. Jadi kembali ke tadi apa PDI Perjuangan tadi digoncang di apa. Partai-partai lain juga punya masalah. Pernah. Golkar juga punya masalah antara Agung Laksono sama Ical, konflik, ya kan? P3 juga punya masalah. Ini juga punya masalah. Tetapi kalau PDI punya masalah, bacaannya cuma dua. Dia ikut sukses atau kemudian masuk laut. Oh. Kalau di konflik di Golkar, dia jadi Nasdem, dia jadi Gerindra, dia jadi ini gitu loh. Partai-partai. Nah P3 juga banyak pertikaian internal di dalam mereka. Iya. Keluarlah, adalah kemudian PBB, adalah kemudian jadi partai apa gitu loh. Nah, PDI Perjuangan beda. Dulu Arifin Panegoro bikin partai pembaruan di Jalan Singamangaraja, kantornya begitu megah itu, tingkat 2 depan masjid itu, Jalan Singamangaraja ke bawah. Game, duit tanpa seri dia. Arifin Panegoro siapa nggak tahu dia raja minyak. Partai pembaruan. Ya. Maka kemudian diajaklah PDI. Orang-orang kaya kok dipecatin. Murdaya po, rajanya Pondok Indah dipecatin. Ini dipecatin. Kesalahannya si Murdaya po, dia ikut kampanye Demokrat mendampingi istrinya. Aku ikut memeriksa dia waktu itu Dewan Kehormatan. Oh. Iya, itu aja dosa dia. Murdaya po. Iya, dia di Pontianak gitu. Jadi aku ditugaskan salah satu dari Dewan Kehormatan untuk meriksa dia waktu itu. Jadi istrinya Demokrat, kawan ini ikut kampanye. Iya, ikut kampanye dia. Ya sebenarnya manusiawi juga lah. Ya kan? Iya. Tapi Bang, kalau tadi Abang tegas menyebutkan PDIP itu tidak ada goncangan terkait retret di Magelang peristiwa itu, kenapa surat itu harus keluar, Bang? Surat Loh, dari Bu Mega DPP. Surat itu kan jadi pegangan. Itu kan jadi ada instruksi, tidak tafsir macam-macam. Itu kan konkret detail itu kan apa yang ditulis oleh Mega dalam apa itu. Jadi saya pikir wajar dibikin surat gitu loh. Jadi alasan DPP atau Bu Mega yang menandatangani mengeluarkan surat itu sebenarnya apa sih, Bang? Banyak publik yang bertanya-tanya. Apa gara-gara pasca Hasto ditahan gitu, gimana Bang? Itu yang kalau pasca Hasto itu kebetulan pas Hasto, artinya pas bertepatan dengan menjelang Magelang, ya kan? Intinya ke Magelang dulu gitu loh. Nah ke Magelang ini saya pikir manusiawi dalam arti kata, kita juga punya sesuatu loh. Jangan pikir kita kayak apa, mau diapa-apain gampang begitu gitu loh. Tanda kutip dalam arti kata perlawanan. Here I am, ntar dulu. Gua anak buah gua bisa suruh nggak datang ke situ. Itu loh. Nah kemudian inilah dipleseti apa kemudian untuk jadi ejekan bahwa partai itu mana loyal lebih dulu ke negara apa ke partai? Iya. Begitu tuh. Ramai itu publik. Iya kita pun terharu kan. Padahal partai itu adalah tulang iga jantung daripada negara. Itu kelihatan. Kalau nggak ada tanda tangannya itu tak jadi itu DPR. Iya. Kalau nggak diapakan orang partai, pimpinan partai tak jadi itu DPR. Gitu loh. Kalau nggak di-approve oleh orang partai nggak ini gitu loh. Jadi sangat naif kalau itu dipisah-pisahin. Jadi itu seperti koin sisi dua, partai dan negara. Gak bakal bisa pisah itu Pak? Gak dipisah dong. Iya. Mau Clinton kayak mau Trump kayak bisa diabaikan dia partai. Iya, gak bisa. Partai Demokrat, Partai Republik, nggak bisa. Iya. Udah paling super modern lah itu, paling super demokrasi itu. Terus apa? Mau diajak? Perhitungkan dulu ya kepentingan pemerintah negara ya, baru partaimu. Bilang ke Obama sama Trump segala, nggak ada itu, diketawain. Nah kita masih tingkat pembicaraan 1 abad yang lalu, kau apa gitu ya.
tambah bodoh kita kan ngikutin itu. Iya, iya. Yang nggak ngerti ya terharu loh. Ya mengutamakan ini loh, negara dong. Karena Bukan partai. Surat itu juga berimpact cukup tinggi di respon masyarakat, Pak. Jadi ada lagi isu soal petugas rakyat, petugas partai. Iya, jadi kembali lagi ya tadi kau singgung mengenai petugas ya. Seseorang pribadi yang ditugaskan itu kan ada misi. Ada yang dibawa sesuatu yang dia yakini, yang dia ambil menjadi pegangan, itulah tidak bertugas ini diawang-awang. Petugas ini sesuatu, somebody yang punya disiplin, yang punya tata tertib, yang punya filosofi, yang punya ini ada. Oke. Jadi jangan kemudian dibelah-belah, gitu loh. Petugas, banyak orang yang mengatakan merasa terhina. Masa Jokowi dibilang petugas partai? Gitu. Banggalah dia. Terhormatlah dia dibikin petugas partai. Kenapa terhormat? Karena petugas partai bisa dia diusulkan oleh partai menjadi calon wali kota, menjadi calon gubernur. Karena petugas partai lah dia bisa jadi calon presiden. Gitu loh. Ya. Dan tidak semua kader PDI ditugaskan. Iya, ditugaskan. Ya. Maka jadi banyak tingkat kebodohan atau tingkat keapaan itu disesat-sesati hanya untuk kepentingan subjektif.